Seorang pria ditemukan tewas di dalam karung di kawasan Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, diduga dibunuh oknum TNI Angkatan Laut. Bank Indonesia dorong pengembangan wisata halal di Aceh. Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh bersama mitra membagikan 100 paket takjil berbuka puasa ke pengendara. Mengenal Bribda Syuhada, anggota Dirlantas Polda Aceh sebagai penghafal Al-Quran dan kerap dipercaya menjadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kompas Aceh hadir dengan beragam informasi yang penting dan menarik, baik dari ibu kota maupun daerah. Sama saya Syain Bahatika. Inilah Kompas Aceh selengkapnya, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama. Saudara, seorang pria ditemukan tewas di dalam karung di kawasan kilometer 30 Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara pada Senin siang. Diduga mayat tersebut korban yang diduga dibunuh oknum TNI Angkatan Laut. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Sumawe bersama polisi militer Lanal Lok Sumawe mengevakuasi seorang pria yang tewas ditemukan di dalam karung di kawasan Gunung Salak, Aceh Utara. Korban yang bernama Hasfiani merupakan seorang agen mobil yang juga sebagai perawat di salah satu puskesmas di Aceh Utara. Penyebab meninggalnya korban diduga terkait transaksi jual beli mobil beberapa hari lalu di kawasan Krunggekuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Terduga pelaku pembunuhan itu merupakan oknum anggota TNI AL yang bertugas di Pangkalan Angkatan Laut Lok Sumawe. Dan Lanal Lok Sumawe Kolonel Laut P. Andi Susanto dikonfirmasi via WhatsApp membenarkan terduga pelaku merupakan oknum anggota TNI AL. Andi menyebut sesuai arahan pimpinan TNI AL bahwa proses hukum ini akan disampaikan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Kami atas nama institusi TNI AL mengucapkan belasungkawa dan permohonan maaf kepada pihak keluarga atas kejadian ini. Sigri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara. Sementara itu, saudara, tewasnya seorang pria yang ditemukan di dalam karung di kawasan kilometer 30 Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, diduga dibunuh oleh oknum TNI AL. Komandan Polisi Militer TNI AL Lok Sumawe ungkap motif pelaku, diduga terkait ingin menguasai mobil di sebuah showroom di Aceh Utara. Pasca ditemukannya mayat pria di dalam karung yang merupakan agen mobil dan juga perawat puskesmas di Aceh Utara ini, Polisi Militer Angkatan Laut Lok Sumawe membenarkan oknum TNI AL terduga pelaku pembunuhan. Peristiwa tragis itu terjadi pada Jumat lalu. Dalam konferensi pers yang digelar TNI Angkatan Laut Lanal Lok Sumawe dan Pomal mengungkap menurut keterangan tersangka saat mengemudikan mobil Innova dengan nomor polisi BL 1539HW, tersangka mengajak Hasfiani alias Imam untuk menemaninya dengan alasan melakukan uji kelayakan mobil. Terduga tersangka saat ini telah ditahan oleh Pomal dan dalam hal ini masih proses penyelidikan dan penyidikan masih dilakukan oleh anggota Polisi Militer Angkatan Laut. Kemudian sesuai dengan arahan pimpinan TNI Angkatan Laut bahwa proses hukum ini akan disampaikan secara terbuka dan tidak ada yang kami tutupi. Kami berjanji bahwa terduga pelaku nantinya akan diberikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya sesuai perbuatan dilakukan oleh pelaku. Saat berkeliling di komplek perumahan bekas PT ASEAN, pelaku DI menembak korban. Letusan itu terdengar warga sekitar. Kemudian mobil keluar dari komplek dan terlihat menuju ke arah Medan. DI lalu membuang jasad korban di semak belukar di kawasan Gunung Salak, Aceh Utara. Kini pelaku telah diamankan ke markas Pomal Lok Sumawe untuk penyelidikan lebih lanjut terkait kronologi dan motif utama pelaku. Sikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara. Saudara, Kanwil Dirjen Bea Cukai Aceh musnahkan 1.765 karung bawang merah dan 26 karung pakaian bekas impor ilegal asal Thailand. Bawang merah ilegal tersebut harus dimusnahkan karena tidak bisa dikonsumsi maupun ditanam,
lantaran mengandung organisme berbahaya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh memusnahkan 1.765 karung bawang merah ilegal asal Thailand dengan cara dibakar. Hasil penindakan penyelundupan di perairan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara pada Februari lalu. Pemusnahan dilakukan secara simbolis di Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai tipe C Madiah Banda Aceh. Selanjutnya pemusnahan dilakukan di pabrik semen PT Solusi Bangun Aceh, Loknga, Aceh Besar. Bawang merah ilegal tersebut harus dimusnahkan karena tidak bisa dikonsumsi maupun ditanam, lantaran mengandung shallow yellow stripe polyvirus. Virus tersebut dapat menyebar dengan cepat dan menginfeksi tanaman bawang lain milik petani lokal di Aceh. Biasanya kalau bawang itu tidak mengandung virus, kita selalu bawang hasil tangkapan itu kita bagikan ke yayasan sosial, ke pesantren, ke yayasan sekolah dan lain sebagainya karena masih bisa untuk dimanfaatkan karena masih ada nilai ekonomi untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Tapi kali ini kita seluruhnya musnahkan kepada kita semua bahwa tindakan ini adalah tindakan ilegal yang tidak boleh berlaku. Terlebih untuk pakaian bekas. Pakaian bekas itu kita nggak tahu barang-barang yang mengandung penyakit. Selain bawang merah, Bea Cukai juga ikut memusnahkan 26 karung pakaian bekas impor yang juga berasal dari negeri Gajah Putih. Pakaian impor ilegal dilarang keras beredar di tengah masyarakat. Sebab pakaian tersebut bisa saja berasal dari limbah medis yang seharusnya dimusnahkan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, Bank Indonesia Aceh mendorong pemerintah agar mengembangkan pariwisata halal. Wisata halal berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Aceh. Aceh memiliki sumber daya alam yang indah dan berpotensi menjadi pariwisata halal. Namun perlu dikelola dengan maksimal agar memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk menyediakan fasilitas yang lengkap agar wisata Aceh lebih maju. Bank Indonesia memastikan wisata halal dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Aceh. Apalagi di tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran dan penundaan proyek strategis nasional baru. Jadi perlu ada sumber lain dalam meningkatkan ekonomi baru. Kita melihat ya bahwa pariwisata di Aceh ini luar biasa. Ini kayak mungkin perlu sentuhan gitu ya agar potensi yang ada ini bisa menjadi real. Makanya kenapa kita dorong bahwa ingat kalau lihat data tadi pertumbuhan ekonomi kita oke, naik ya memang naik, tapi kalau dibanding tempat lain kan masih kurang ya dibanding nasional. Nah, kita perlu sumber pertumbuhan baru. Nah, kita melihat potensi pariwisata ini bisa dikembangkan. Kalau ini besar, insya Allah dia akan kontribut ke PDRB kita. Pengembangan wisata halal mempunyai banyak tantangan yang harus dibenahi. Selain infrastruktur pendukung, masalah sumber daya manusia dan pelayanan masih jadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Aceh saya bilang memang udah komplit. Kita mau lihat budaya ada, kuliner lengkap, apalagi dengan kopi gayungnya yang mendunia. Kalau kita mau lihat gunung juga banyak, underwaternya di Saton juga luar biasa. Tapi di bidang layanan ini yang masih kita kalah jauh sama Bali. Itu yang perlu kita harus mengakui Bali itu udah di atas kita jauh. Untuk itu pesan kami dari Kementerian Pariwisata untuk pemerintah Provinsi Aceh dan semua pimpinan di Aceh, ayo bergerak bersama-sama untuk meningkatkan. Aceh mencatatkan pertumbuhan ekonomi 2024 lebih baik daripada 2023, yaitu 4,66% karena ada pemilu, PON, dan PSN. Namun pertumbuhan ekonomi Aceh ke depan perlu mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan salah satunya adalah wisata halal. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, sejenak kami akan kembali dengan informasi permintaan membludak. Bank Indonesia menegaskan penukaran uang rupiah baru tetap melalui aplikasi. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Aceh. Warga Banda Aceh dan sekitarnya yang mengantri menukarkan uang pecahan baru di Taman Bustanu Salatin, Banda Aceh. Walaupun permintaan membludak, Bank Indonesia menegaskan penukaran uang rupiah pecahan baru tetap melalui aplikasi Pintar Bank Indonesia. Kuotanya 1.000 orang per hari.
Antrian masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar terlihat sejak pagi di Taman Bustanus Salatin Banda Aceh untuk menukarkan uang rupiah pecahan baru untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Mereka telah mendaftar sebelumnya melalui aplikasi Pintar Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah menegaskan layanan penukaran uang pecahan baru ini bagi masyarakat yang berhasil memesan lewat aplikasi pintar.bi.go.id. Mereka datang dengan menunjukkan QR Code pemesanan untuk mendapatkan nomor antrian penukaran. Bank Indonesia menyediakan 1.000 kuota per hari selama masa penukaran berlangsung. Nah, kita memang mendorong penggunaan aplikasi pintar ya, agar pembagian uang itu lebih terarah dan terukur serta lebih pasti lagi untuk jam-jam untuk pembagiannya. Sedangkan kalau yang belum dapat terlayani, kami juga bekerja sama dengan beberapa perbankan di wilayah Provinsi Aceh untuk melakukan kegiatan penukaran uang juga. Jadi saya daftar waktu hari Minggu untuk di Taman Sari. Alhamdulillah waktu hari Minggu malam Senin berarti saya daftar. Alhamdulillah rezeki saya, kawan lebih daftar dulu tapi nggak masuk, saya yang udah daftar telat masuk. Itu nggak tahu juga itu bagaimana, sudah diatur sama Allah juga. Aplikasi ini kan terkadang saat baik dia baik, nama juga seluruh Indonesia. Alhamdulillah kalau menggunakan aplikasi tertib dan terarah. Sementara banyak warga yang juga datang untuk melakukan penukaran, namun tidak bisa dilayani dengan alasan Bank Indonesia hanya menyediakan jumlah uang pecahan yang sesuai dengan tercatat dalam aplikasi. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi selanjutnya, saudara, ada banyak cara yang dilakukan anak muda di Banda Aceh mengisi Ramadan. Salah satunya mengikuti kelas multimedia yang digelar oleh Aceh Bergerak. Ada 3 kelas di bulan suci Ramadan kali ini, yaitu kelas desain grafis, video editing, dan pembuatan konten kreatif. Semuanya disediakan secara gratis. Setiap bulan suci Ramadan, Yayasan Aceh Bergerak rutin mengadakan pelatihan berbasis multimedia di Kampung Film Lambuk, Banda Aceh. Kali ini sudah tahun ke-6 kegiatan kreatif Ramadan ini dilakukan secara gratis. Pelatihan ini digelar selama 3 minggu, peserta yang terpilih mengikuti kelas Ramadan sebanyak 50 orang. Kegiatan ini fokus untuk mengembangkan bakat mereka di bidang multimedia. Diharapkan lulusan dari kegiatan ini bisa mendapatkan pekerjaan yang saat ini banyak dibutuhkan. Oke, jadi ini kelas Ramadan Creative Course yang dilakukan oleh Aceh Bergerak. Ini merupakan kegiatan tahunan yang memang selalu kita buat setiap tahun di bulan Ramadan untuk mempertemukan antara yang mau belajar dan yang mau mengajar. Dan ini semuanya free. Untuk tahun ini alhamdulillah kita buka 3 kelas, yaitu berhubungan dengan multimedia. Salah satunya ada konten kreator, ada video editor, dan juga desain grafis. Alhamdulillah tahun ini merupakan tahun yang pesertanya itu paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Itu ada yang daftar kemarin ada sekitar 80 orang, padahal di pendaftaran kita memberikan kuota sekitar 15 orang untuk setiap kelas. Untuk tahun ini ada 3 kelas yang dibuka, yaitu kelas desain grafis, video editing, dan kelas konten kreator. Pengajar yang dihadirkan yaitu para pegiat film maupun konten kreator profesional yang sudah lama bekerja di dunia multimedia. Setiap peserta tak hanya diajarkan teori, tapi juga memproduksi konten yang didampingi langsung oleh pengajar dari Yayasan Aceh Bergerak. Ya, kebetulan saya ambil kelas video editor ya. Kita udah belajar gimana cara masukin audio, cara cut-cutnya, juga baru dasar-dasar gitu. Oh, sangat membantu banget. Kebetulan saya dari pers mahasiswa yang butuh keahlian di bidang multimedia untuk bisa mengembangkan organisasi saya. Jadi karena pelatihan ini ada dan gratis pula, itu sangat amat mendukung terlebih lagi bagi kalangan mahasiswa yang ingin berkembang sih, Kak. Kelas Ramadan kreatif ini akan ditutup dengan pemutaran hasil karya konten yang sudah diproduksi oleh peserta dan diakhiri dengan tradisi buka puasa bersama. Nova Bisdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, di antara jajaran personil Polda Aceh, ada satu sosok polisi hafiz Quran yang menginspirasi. Dia adalah Bribda Teku Muhammad Syuhada, anggota Ditlantas Polda Aceh. Sebagai penghafal Al-Quran, sosok Polantas muda ini kerap dipercaya menjadi imam. Bahkan menjadi imam sholat fardu dan tarawih pun menjadi rutinitasnya setiap hari di bulan suci Ramadan. Inilah Bribda Syuhada, personel Ditlantas Polda Aceh yang dikenal sebagai seorang hafiz Quran.
Kemampuannya menghafal Al-Quran membawanya menjadi seorang imam salat, kerap dipercaya memimpin salat dan doa, terlebih di bulan Ramadan. Bribda Syuhada menerima banyak permintaan menjadi imam salat taraweh, bahkan jadwalnya sudah penuh selama Ramadan. Polisi muda kelahiran tahun 2003 ini sejak kecil telah menjadi penghafal Al-Quran. Karena kemampuannya menghafal Al-Quran ini mengantarkan anak dari pasangan Teguh Akli Putra dan Dharma Julita ini menjadi seorang anggota polisi yang menginspirasi. Sejumlah prestasi di berbagai ajang tahfidz tingkat provinsi dan nasional juga telah diraihnya. Sebagai polisi lalu lintas, Bribtu Syuhada menjalankan tugas sehari-hari sebagai personel Subdit Kamsel Ditlantas Polda Aceh. Setiap harinya ia bertugas melakukan pengaturan jalan dan mengedukasi masyarakat soal pentingnya keselamatan berlalu lintas bersama personel Ditlantas lainnya. Saya sekarang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi imam sholat fardu, imam sholat Jumat maupun imam sholat tarawih di beberapa masjid. Itu semuanya alhamdulillah tercapai berkat doa orang tua saya, mungkin berkat bimbingan dari guru-guru saya. Kemudian mungkin Allah ridha kepada saya untuk saya menjadi imam. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kompos Pol Iqbal Al-Kudusi mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan anggotanya ini. Tak hanya dikenal sebagai polisi dan hafiz Quran, tapi kemampuan menjadi imam saat berseragam dinas maupun saat menanggalkan pakaian dinas menjadi pemimpin bagi jamaah salat di masyarakat. Menurutnya, Bribda Syuhada menjadi bukti bahwa polisi tak hanya bisa menjalankan tugas menegakkan hukum semata, namun juga mampu menegakkan nilai-nilai Al-Quran dalam tugas dan kehidupan sehari-hari. Jadi kita selalu sampaikan juga agar yang lain juga mencontoh apa yang dilakukan oleh Bribda Syuhada, karena keinginan dari masyarakat. Jadi masyarakat membutuhkan yang bersangkutan. Yang memang kita sampaikan kepada seluruh anggota agar yang bersangkutan dijadikan suri toladan bagi agar teman-temannya yang lain. Karena itu kita selalu mendorong, selalu mensupport yang bersangkutan agar kegiatan-kegiatan masyarakat itu dapat dilaksanakan. Yang bersangkutan sebagai imam, yang bersangkutan juga sebagai pengajar itu tentu dia laksanakan sebagai anggota Polri. Sosok Bribda Syuhada menjadi inspirasi banyak generasi muda di Aceh, menjadi bukti bahwa berkarir sebagai polisi tidak menghalanginya untuk tetap menjadi seorang hafiz Quran yang selalu mengabdi kepada masyarakat. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, sejenak kami akan kembali dengan informasi mengenal Bribda Syuhada, anggota Ditlantas Polda Aceh sebagai penghafal Al-Quran dan kerap dipercaya menjadi imam. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Aceh. Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh bersama mitra membagikan 100 paket takjil berbuka puasa ke para pengendara motor di Simpang 5 Kota Banda Aceh. Momen Ramadan digunakan untuk saling berbagi kepada yang membutuhkan dan ajang edukasi lalu lintas. Personil Ditlantas Polda Aceh bersama mitra Kapela Dinamik Nusantara kembali membagikan sekitar 100 porsi takjil berbuka puasa kepada pengguna jalan di Simpang 5 Banda Aceh. Sembari melakukan edukasi tertib berlalu lintas, serta mengingatkan kelengkapan kendaraan saat berkendara. Walau terlihat masih banyak pengguna jalan di Banda Aceh yang tidak menggunakan helm, personil Ditlantas tetap persuasif mengingatkan pengendara untuk mematuhi aturan tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Termasuk yang dilakukan mitra Ditlantas Polda Aceh. 100 paket takjil yang dibagikan di Simpang 5 kepada pengguna jalan atau pengendara kendaraan bermotor. Selama kegiatan bagi takjil, ya ada saja pasti yang masyarakat yang mungkin kurang tertib. Ya, di sini kita sambil selain bagian takjil, kami juga melaksanakan himbauan kepada masyarakat agar ke depan bisa tertib berlalu lintas untuk guna keselamatan diri masing-masing. Oke, ini bagian dari kerjasama kolaborasi untuk kegiatan bersama Ditlantas Polda Aceh dalam rangka membagi-bagi takjil pada pengguna jalan di Simpang 5. Karena beberapa kegiatan juga memang mengarah ke sana, ke safety riding, tertib berlalu lintas untuk pengendara sepeda motor tidak di jalan seperti itu.
Bagi-bagi takjil gratis sembari edukasi tertib lalu lintas menjadi agenda rutin Ditlantas Polda Aceh selama Ramadan. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, Wali Kota Banda Aceh mengajak masyarakat gemar berbelanja takjil di sejumlah pasar Ramadan di Kota Banda Aceh. Ajakan tersebut setelah sejumlah lokasi takjil di Banda Aceh seperti Jalan Garuda layak dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Setelah dilakukannya pengujian oleh BB POM Banda Aceh, masyarakat diminta untuk tidak perlu takut dan khawatir akan keamanan takjil dari bahan-bahan berbahaya. Wali Kota juga mengapresiasi para pedagang yang semakin sadar dengan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti boraks dan lainnya saat berjualan. Jadi apresiasi kami kepada para pedagang dan imbauan kami kepada seluruh masyarakat, jadi bisa bebas berbelanja untuk terutama untuk mempersiapkan makanan berbuka puasa. Selama Ramadan, Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk saling menjaga keamanan dan kelancaran puasa di Banda Aceh, serta tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti balap liar. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, memperingati Nuzulul Quran, warga Kampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh memasak kuah belangong dengan jumlah kuali 29 buah. Kuah belangong ini dibagikan kepada warga kampung dan sebagai menu utama untuk buka puasa bersama di masjid setempat. Ramadan tahun ini, Kampung Lamtemen Timur, Jaya Baru, Banda Aceh masak 29 buah kuali untuk memperingati Nuzulul Quran. Kuah belangong ini untuk dibagi kepada warga kampung yang telah menyumbangkan dana dan untuk menu utama buka puasa bersama warga. Proses memasak dari awal hingga dibagi kepada masyarakat dilakukan secara bergotong royong bersama warga yang mencerminkan kebersamaan dan kepedulian sosial sebagai tradisi yang sudah mengakar di masyarakat Aceh. Riazil, Kecik Lamtemen Timur mengatakan tahun ini dapat memasak hingga 29 kuali kuah belangong. 24 kuali dibagi ke 5 dusun dan 5 kuali disiapkan untuk buka puasa bersama warga di masjid. Sementara itu, dana untuk kegiatan ini diambil dari pendapatan asli kampung dan sumbangan warga. Sebagai rasa kepedulian, kuah belangong juga diberikan secara cuma-cuma kepada fakir miskin. Kampung Lamtemen Timur dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, tahun ini ada memasak kuah belanga berjumlah 29 kuah belanga yang kita bagikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan para janda. Dan juga kuah belanga ini merupakan juga nanti akan kita buka puasa bersama yang sudah menjadi tradisi dari Kampung Lamtemen Timur, menu buka puasa bersama. Merupakan dari dana desa yang kita peruntukkan untuk fakir miskin, anak yatim, dan janda-janda yang ada di Kampung Lamtemen Timur. Untuk masyarakat umumnya ikut melipai, istilahnya sama-sama dengan hasil musyawarah kita ikut melipai bersama. Memasak kuah belangong di masyarakat Aceh bukan hanya sebagai tradisi belaka, namun sebagai perekat jiwa sosial masyarakat terutama di bulan suci Ramadan ini. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda bisa menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atas channel official YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Syematika mewakili tim redaksi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.